Ahibati fillah. Iya, Anda nggak akan lama-lama ya. Paling nggak 1 jam bersama antum, insyaallah. Langsung lihat jam. Ini tak jam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Auf bin Malik, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam pada saat perang Tabuk. Anda mau tanya, kapan terjadi perang Tabuk? Dan siapa yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan berapa jumlah pasukan Rasul SAW? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Ada hadiahnya. Mana hadiahnya panitia? Itu mic tidak dipakai kan? Iya. Fadhal. Fadhal. Nah. Tahun berapa terjadinya? Baik. Pasukan Romawi. Pasukan Rasul SAW. Nah, paling nggak kita tahu yang punya kita dulu. Sebelum tahu yang punya musuh. Nah, kemarin anak jamaah rahimakumullah. Ana rasa apa yang disampaikan Ustaz Fadlan sudah cukup. Loh iya, ana tadi tanya sama teman-teman dampingi. Iki jamaah wis sarapan dulu. Berarti mari subuh pengajian ping 2. Insyaallah. Pertama tegak punggungnya. Suwi-suwi kok. La haula wala quwwata illa billah. Ahibati fillah. Iya, Anda nggak akan lama-lama ya. Paling nggak 1 jam bersama antum, insyaallah. Langsung lihat jam. Ini tak jam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Auf bin Malik, qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam pada saat perang Tabuk. Anda mau tanya, kapan terjadi perang Tabuk? Dan siapa yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW? Dan berapa jumlah pasukan Rasul SAW? Nah, angkat tangan yang mau jawab. Ada hadiahnya. Mana hadiahnya panitia? Itu mic tidak dipakai kan? Iya. Fadhal. Fadhal. Nah. Tahun berapa terjadinya? Baik. Pasukan Romawi. Pasukan Rasul SAW. Nah, paling nggak kita tahu yang punya kita dulu. Sebelum tahu yang punya musuh. Nah, kemarin Anda ketemu dengan salah satu komandan batalion di Jember ya. Dia ngomong. Anda tanya, kita itu kalau menghadapi musuh, kira-kira kemampuan kita seperti apa? Dia ngomong, sebelum Pak Prabowo, kemampuan tentara Indonesia itu hanya cukup untuk bertahan 1 hari. Perang 1 hari. Di masa Pak Prabowo jadi 2 hari. Cuma 2 hari. Subhanallah. Pasukan yang latihan terus itu kalau diserang sama musuh cuma 2 hari bertahan. Lalu dia mengatakan, makanya kita itu TNI Ustaz bersama rakyat Ustaz. Karena sebenarnya kita mempertahankan negeri ini ya bersama semuanya. Maka tadi ketika seorang muslim tahu dengan sejarah, dia akan tahu dia mau ambil peran di mana. Ya Allah jemaah. Ada ucapan cicitnya Rasul SAW. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia dikenal dengan gelarnya Zainal Abidin. Zainal Abidin bukan nama sebenarnya, tapi gelar. Zain itu artinya perhiasan atau yang indah ya. Al-Abidin orang-orang yang ahli ibadah. Bagaimana dia bisa menjadi orang-orang yang ahli ibadah? Kokoh dalam agama, yang mengamalkan agamanya. Menjadi teladan di kota Madinah. Dia mengatakan, kunna
nu'allam maghaziyan Nabi SAW. Kama nu'allam as-surah minal Qur'an. Kita dulu sama bapak-bapak kita. Atau sama guru-guru kita. Ini generasi tabi'in ya. Diajari perjalanan hidup Nabi SAW. Kisah-kisah peperangan Nabi SAW seperti diajari satu surat dari Al-Quran. Diulangi lagi sampai hafal. Ketika ditanya bagaimana perang Uhud, dia kasih tahu bagaimana peperangan itu. Karena orang itu jadi semangat. Ya Allah. Sebenarnya anak yakin antum tahu ya. Cuma Ustaz, kita ini tawadhu. Perlu riak gitu. Ya, perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Itu perang terakhir Nabi Muhammad SAW. Jumlah pasukannya tadi yang menyebutkan 30.000. Ketika perang Badar 300. Kira-kira ya. 300 itu tahun kedua Hijriah. Tahun ke-9 pasukannya berubah menjadi 30.000. Berapa ratus persen peningkatannya? 30.000. Tapi ternyata yang dilawan 200.000. Yang dilawan 200.000. Itu perjalanan paling jauh ya yang pernah ditempuh oleh pasukan bersama Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu setelah penaklukan kota Mekah, mereka merasa sudah nyaman. Selesai wis. Musuh bebuyutan mereka siapa? Quraisy. Quraisy sudah kalah. Itu tahun ke-8. Di bulan Ramadan. Hampir setahun kemudian, perang Tabuk kalau nggak salah di bulan Rajab. Allah perintahkan kepada para sahabat untuk berangkat ke sana. Berat sekali para sahabat. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada generasi terbaik umat ini. Ya ayyuhalladzina aman. Malakum. Idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Idzaqaltum ila al-ard. Kata Allah, wahai orang-orang beriman. Ada apa sama kalian? Gitu. Ada kalian yang sudah biasa berjuang. Kenapa berada di titik kalau dikatakan kepada kalian, ayo berangkat, berjuang menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Kalian condong abot terhadap dunia kalian. Araditum bil hayatid dunya. Oh, kalian sudah senang. Kalian sudah puas dengan kehidupan dunia kalian. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kalian tahu. Kenikmatan dunia semua ini. Dibandingkan dengan akhirat. Sedikit sekali. Wallahi sedikit jam. Sedikit sekali. Kita sudah senang dengan kehidupan ini. Padahal dunia yang sekarang diperebutkan 8 miliar manusia itu. Hanya seperti seorang yang kata Nabi SAW mencelupkan tangannya ke samudera. Kemudian dia angkat. Yang nempel di tangannya itu dunia yang direbutkan 8 miliar manusia sekarang. Yang orang berbangga-banggaan dengan mobilnya, dengan rumahnya. Samudera itulah akhiratnya. Kok bisanya Allah Azza wa Jalla menegur seperti itu? Araditum bil hayatid dunya minal akhirat. Kalian sudah senang dengan kehidupan dunia ini. Maka kita perlu membaca sejarah supaya kita tidak terlalu membanggakan dunia kita. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Ketika perang Tabuk ini, Auf bin Malik mendatangi Rasul SAW. Wahwa fi hubbah. Beliau berada di tenda dari kulit. Tenda ya dari kulitnya onta. Sedang dalam tenda itu. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, oh itu. Sitan baina yadaisa. Auf, engkau hitung. Ada 6 kejadian sebelum terjadinya kiamat. Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, mauti. Kematianku. Ini tahun ke-9
Tahun ke-10. Nah, Anda mau tanya, kapan meninggalnya Nabi Muhammad SAW? 10 Hijriah. 10 Hijriah masih haji Nabi Muhammad SAW. 11 Hijriah di tanggal 12 Rabiul Awal. Yang pertama meninggalnya aku, kata Muhammad. Dan beliau sudah meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Semoga kita berjumpa sama beliau di telaganya nanti. Yang kedua, thumma fathu Baitul Maqdis. Ditaklukkannya Baitul Maqdis. Kapan terjadinya? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun 15 atau 16 Hijriah. Jaraknya enggak berjauhan dari meninggalnya Nabi SAW. Thumma mutan ya'khudhu fikum ka'uqasil ghanam. Kemudian akan ada wabah penyakit yang mematikan. Seperti wabah penyakit yang menimpa domba-domba. Kalau di Indonesia itu ada namanya PMK. Penyakit apa? Mulut dan kuku ya. Seperti itu. Akan ada wabah penyakit yang tahu-tahu mati semua orang. Dan itu sudah terjadi. Sebagian ulama menyebutkan itu terjadi di masa Umar bin Khattab ya, ta'un amwas ya. Ketika terjadi ta'un. Kemudian yusra gitu. Teruslah berbaik sangka sama Allah SWT. Setelah meninggalnya Nabi SAW, Allah kasih nikmat apa? Penaklukan Baitul Maqdis. Ada Islam sampai ke Baitul Maqdis. Setelah itu Allah kasih balak lagi. Wabah penyakit yang mematikan. Setelah itu, thumma istighfar. Berapa 100 dinar itu? Sekarang harga emas berapa? 2 juta. 2 juta. Iya, kalau 100 dinar ini kira-kira ya 800 juta. Kalau 1 dinar itu 4 gram seperempat. Iya. Atau sampai 900 juta. Dikasih 900 juta. Kata Nabi SAW. Fayadhallu sakhitan. Masih marah dia jemaah. Ya apa jemaah? Antum kalau dikasih uang 100 juta. Lalu perak 100 juta. Loh. Kenapa dia melihat 100 juta itu sedikit? Karena harta itu banyak. Jadi buat dia sedikit. Marah orang ini. Cuma dikasih 100 dinar. Baik, itu yang keempat. Kemudian, thumma fitnah. Kemudian akan terjadi fitnah. Akan terjadi kekacauan. La yabqa baitun minal Arab illa dakhalatu. Yang tidak ada satupun rumahnya orang Arab kecuali akan dimasuki oleh fitnah. Fitnah itu macam-macam para ulama ketika menjelaskan tentang fitnah ini. Tapi boleh jadi di setiap zaman mereka akan memikirkan kayaknya ini fitnahnya. Kalau sekarang para ulama mengatakan boleh jadi itu adalah internet yang masuk ke rumah setiap orang. Sampai ke desa, di gunung. Orang itu dikasih internet. Dulu kan internet itu untuk daerah-daerah kota aja. Kita dulu kalau telepon yang pakai Nokia masih ingat. Tujuannya buat apa? Ya biar telepon aja. Telepon SMS ya. Mau SMS suwi-suwi ini nulis ya. Tapi kita mau nikmatin ya. Bahkan kita bersyukur sama Allah SWT. Bisa SMS itu senang sekali. Sebelum itu ada pager ya. Itu. Terus kita bersyukur dikasih nikmat lagi, nikmat terus nikmat ini Allah berikan. Kemudian sekarang ada apa bikinannya Elon Musk itu? Starlink. Iya, Starlink. Desa-desa. Itu orang mau ngarit selfie dulu jemaah. Ini mau ngarit, mau ngasih makan kambingnya. Dia itu bikin status dulu. Apa urusan ini? Mau ngasih tahu sak tunjuk saya sedang mengarit.
Itu fitnah yang memasuki setiap rumah. Tanpa terkecuali. Makanya orang itu dulu kalau di dalam rumah, itu aman dari fitnah. Keluar rumah, aduh, ketemu orang-orang nanti, ribain orang ya. Kemudian lihat perempuan-perempuan janda asan di rumah. Sekarang di dalam rumah lebih parah daripada yang di luar. Nah, antum bisa melihat yang tidak dilihat di luar sana. Ini fitnah yang benar-benar dahsyat sekali. Baik. Dalam proses fitnah itu terus ternyata musuh mempersiapkan diri untuk menyerang dan menaklukkan umat Islam. Yang keenam kata Nabi SAW. Thumma hudna. Takunu bainakum wa baina banil asfar. Kemudian akan terjadi janjian perdamaian atau genjatan senjata. Antara kalian sama orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa ya. Orang Amerika itu orang mana sih? Ya Eropa. Orang Australia itu orang mana sih? Eropa. Nggak ada dulu yang namanya Amerika wala Australia. Mereka adalah orang-orang Eropa. Yang ya menjajah sebenarnya dan menguasai negeri-negeri tersebut. Kemudian akan terjadi tadi perjanjian damai antara kalian sama mereka. Fayaqdirun. Lalu mereka mengkhianati perjanjian. Yang awalnya damai antara umat Islam sama mereka akhirnya akan mengkhianati. Fayatunakum tahta samanina ghaya. Mereka akan datang menyerang kalian di bawah 80 panji. 80 bendera-bendera. Kita tahu ya orang itu kalau perang akan menunjukkan siapa mereka. Indonesia dengan bendera merah putihnya yang kita cintai ini. Maka mereka mungkin karena mereka pasukannya biasanya pasukan koalisi. Sekutu ya. Mereka akan punya bendera masing-masing. 80 panji. Tahta kulli ghayatin 12,000. Di bawah setiap panji ada 12.000 pasukan. Ini yang mungkin belum terjadi. Dan akan terjadi. Karena yang pertama Nabi sebutkan terjadi. Yang kedua terjadi. Yang ketiga boleh jadi di masanya Umar bin Abdul Aziz ketika harta berlimpah ruah. Boleh jadi akan ada fase nanti harta berlimpah ruah lagi. Kemudian fitnah yang kita lihat sekarang ini. Yang ada sampai di masjid. Di masjid. Anda pernah lihat di Masjidil Haram? Ini orang tawaf. Ini orang di depannya Ka'bah. Main game online. Wallah coba lihat dia. Ini di Ka'bah. Menunjukkan bahwasanya fitnah ini benar-benar terjadi. Nonton film di masjid. Di masjid. Iktikaf. Loh, Zat, yang penting kan nggak keluar masjid. Astagfirullah. Benar-benar fitnah. Ahibati fillah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia pernah datang kepada Nabi SAW minta solusi. Di masa terjadi fitnah ya, kita butuh solusi. Maka Uqbah mengatakan, ya Rasulullah, man najah. Wahai Rasulullah, apa tips-tips keselamatan kita? Supaya selamat kita. Nabi SAW menyebutkan 3 perkara. Yang pertama kata Nabi SAW, amsik alaika lisanak. Engkau tahan lisanmu. Jangan ngomong sembarangan. Nabi SAW menyebutkan di hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya atau diam. Hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Kita berada di fase semua orang bisa ngomong. Ada lisan, ada tulisan. Jadi tulisan yang kedua itu ya tulisan. Atau lisan yang kedua itu ya tulisan. Orang memang nggak ngomong. Di masa Nabi SAW, nggak semua orang bisa membaca dan menulis. Tapi di masa kita sekarang semua orang, Masya Allah. Buta huruf itu benar-benar diperangi sehingga orang semua bisa membaca dan menulis. Sebagian orang dia berbicara seenaknya. Di podcastnya, mungkin di komentarnya, untuk nggak lihat komentar-komentarnya. Sampai anak punya adik ngomong, jangan lihat komentarnya di ini, kata adik anak. Kenapa ya Allah, jahat-jahat orang komentar itu. Iya, memaki, menuduh, menvonis. Dan dia menulis itu biasa aja. Biasa aja, nggak ada bebannya. Yang aku tulis ini kira-kira dosa apa? Tidak, nggak ada. Inna rajula la yatakallam bi kalimah min sakhatillah. Ada orang, kata Nabi SAW, yang dia mengungkapkan sebuah kalimat. Kalimat aja. Tapi kalimat itu dimurkai Allah Azza wa Jalla. Lalu dia akan terjun, na'udzubillah, bebaskan neraka selama 70 tahun. Ada orang kadangkala melihat sebuah video atau apa, lalu komentarnya lonte, pelacur gitu ya, pezina. Loh, antum butuh 4 saksi mengatakan itu. Menuduh seorang berzina itu butuh 4 saksi. Atau mengatakan, oh dasar anak haram. Bila antum menuduh ibunya berzina. Tapi dia ketika mengatakan itu biasa aja. Butuh 4 saksi. Nggak ada 4 saksi, antum akan dipecut 80 kali di depan orang. Dan kesaksian antum nggak akan lagi diterima. Dianggap pendusta orang. Pokoknya kadang-kala kebun binatang keluar di komen itu ya. Kadang-kala orang sudah ngaji juga. Karena dia, oh saya ingin membela kebenaran. Itu enggak sudah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Di masa fitnah itu, hendaklah engkau berkata yang baik atau diam. Ada omongan yang, jadi kalau bicara pembicaraan manusia itu, ada yang baik, murni, tanpa ada keburukan. Ada yang campur, ada baiknya, ada buruknya. Ustaz. Ada yang buruk semuanya. Ada yang keempat nggak jelas. Ini baik apa buruk? Ini manfaat apa nggak manfaat? Yang mana yang harus dia pilih? Yang pertama. Yang 3 ini ditinggalkan. Makanya ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang memasukkan ke surga, yang menyelamatkan dari api neraka. Beliau ceritakan tentang rukun Islam, ya, kemudian amalan-amalan kebajikan. Lalu terakhir Nabi SAW mengatakan, Mu'ad, engkau mau nggak aku kasih tahu sebuah amalan yang menghimpunkan buat engkau semua tadi yang udah jelasin. Iya, kata. Amsik alaika, dikeluarkan lisan. Lisanmu jaga. Kata Mu'ad, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah. Apakah kita akan dihukum gara-gara omongan kita? Dan Nabi SAW, thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Ibumu kehilangan engkau ya Mu'ad. Itu orang-orang yang nyemplung ke neraka. Yang tersungkur wajahnya ke neraka. Tidak lain hanya karena hasil omongan mereka. Maka jemaah, jagalah lisan kita. Mau nulis, mikir dulu. Ini manfaat apa nggak manfaat? Manfaat, tapi perlu apa nggak perlu? Nggak perlu kayaknya. Bikin status-status ya.
Emak-emak sekarang sampai suaminya yang mau makan jadi nggak makan. Sisi centang mon. Apa? Sisi centang. Aleo kabeh sih. Foto sampai gelundung. Ini terjadi sama orang. Maka tadi jaga lisanmu. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan kajian kita. Jadi tadi itu masih mukaddimah loh. Hampir. Wal yasa'ka baituka. Maka semoga rumahmu cukup buat engkau. Artinya, tidak usah kemana-mana gitu. Tinggallah di rumah. Jangan ngurusi rumahnya orang. Kadangkala yang menyebabkan rumah tangga itu berantakan. Karena kita sibuk membanding-bandingkan rumah tangga kita sama rumah tangga orang. Datang tetangganya. Bawa motor baru. Istri di rumah ngomong, Mas, delok mas. Apa sih? Sepeda motor di tonggo. Api mas. Jadi bojone, iki kayak bayar kontrakan ndak ero ya sepeda motor. Kadang-kadang seperti itu. Sudah cukuplah engkau dengan rumahmu. Dan khususnya buat para wanita. Ya ini cuma subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada mereka waqarna fi buyutikum. Kalian tinggallah di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian jangan bersolek seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang kalau keluar rumah ya, mereka berusaha untuk menggoda orang-orang yang di luar sana, memamerkan kecantikannya. Enggak. Kalau ingin rumah kita itu indah dan kita betah di rumah, ya kita harus membuat bagaimana rumah kita jadi tempat yang betah buat kita. Kalau istri aja nggak betah, apalagi? Ya apa jemaah? Kalau istri nggak betah di rumah, apalagi suami. Datang, bojone, mas, aku pengen metu mas. Ya Allah, cik tas tutu oma. Iki wis kesel kerja jamaah. Sampai rumah istri enggak mas. Enak engkau di luar sana. Ketemu sama sohib-sohib. Aku di rumah. Ketika orang tidak bisa menciptakan suasana yang menyenangkan di rumah. Dia akan enggak betah. Oh boleh jadi masalahnya di suami Ustaz. Ketika lingkungan itu tidak mendukung, kita yang harus menciptakan lingkungan yang mendukung. Bagaimana orang itu senang di rumahnya? Ini bapak-bapak lebih senang di luar apa di rumah? Oh, di luar apa di rumah? Le iso mulai ngenteni turu kabeh, ndak usah. Iya dia pulang kerja, ketemu sama istrinya macam-macam. Maghrib, tak pamit ya, ono pengajian. Pengajian ndak ono pengajian. Ndak ono. Karena sumpek di omah pengen metu. Maka hendaklah kita agar solusi ini benar-benar jadi solusi buat kita. Di masa yang penuh dengan fitnah. Kita perlu menciptakan suasana yang benar-benar menyenangkan di rumah. Wis tidak usah mikirin orang lain. Tapi dengan adanya handphone gimana? Tadi kan Nabi alaihissalam menyebutkan akan ada fitnah yang masuk setiap rumah. Artinya perempuan di dalam rumah pun, atau kita dalam rumah pun fitnah itu datang. Iya. Jangan menyibukkan diri dengan yang di luar rumah sana. Rumah tanggamu engkau urusi. Sekarang ini standar suami soleh itu apa? Mana yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Apa standar suami soleh? Nggak tahu. Saya sudah soleh. Orang ngaku nih soleh. Ada standar. Sebagian orang menjadikan TikTok, Instagram itu sebagai standar. Makanya kalau dia dapat kiriman potongan video, potongan kata-kata, di-share kemana? Ke suaminya. Mas, delok nih mas. Anda dapat jemaah. Beberapa tulisan mengatakan suami yang soleh itu ya kalau
sampai tempat kerjanya, WA istrinya, ya. Kemudian apa lagi? Waktu makan WA istrinya. Pokoknya ini standar TikTok. Betul, sahih. Dulu suami keluar rumah, kapan dihubungin sama istrinya? Nggak ada. Kecuali sore pulang. Sampai ada kejadiannya. Suami istri mau cerai. Kayaknya udah cerai. Semoga enggak sih sebenarnya. Itu suaminya capek menghadapi istrinya. Ana di tempat kerja, Ustaz. Kok enggak WA? Loh, aku kerja. Menulu. Yang di rumah enggak kerja. Enggak kerja yang di rumah. Padahal banyak kerjaan yang bisa dikerjakan. Kadang-kala ada yang mengatakan, cobalah WA. Istrimu itu menunggu jawaban dari WA-mu. Loh iya, kalau kita lagi kosong enggak apa-apa. Iki di dalam pos atasan, WA, ayo mas, kok enggak WA kalau mas? Ana lihat masih online itu. Loh online kerja. Ini kadang-kala yang merusak rumah tangga. Jangan pernah membandingkan, tadi Anda sampaikan. Jangan pernah membandingkan kita sama orang lain. Orang kalau membandingkan itu akan melakukan kezaliman. Umpamanya, suami membandingkan istrinya dengan istri orang lain. Dia akan melihat sisi terjelek di istrinya yang dia bandingkan dengan sisi terburuk di perempuan itu. Sisi terburuk di istrinya dia akan bandingkan dengan sisi terbaik di perempuan itu. Ya enggak imbang lah. Anak kita juga kadang-kadang kita bandingkan dengan anaknya fulan. Kita melihat ada satu hal negatif di anak kita. Dan kita melihat ada satu hal yang paling positif di anaknya fulan. Lalu kita, kau lihat anaknya fulan tuh. Enggak bisa sih, akan melakukan kezaliman kita. Makanya wal yasa'ka baituka. Wes, sibukkan dirimu dengan rumahmu. Ini rumahmu. Di situ engkau membina, membangun, menumbuhkan cinta dan kasih sayang di tempat itu. Orang lain, urusan orang lain. Jangan sibuk menanyakan tentang orang lain. Suamimu seperti apa? Loh, kepingin deh suamiku. Suamiku seperti apa? Jadi kalau orang seperti itu, jemaah, maka tolong, ya, rumah kita menjadi tempat yang paling indah di muka bumi ini buat kita. Ya tentunya, buat laki-laki ada rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi buat perempuan, tempat yang paling indah adalah rumahnya dia. Kemudian solusi yang terakhir, wabki ala khati'atika. Tangisi dosa-dosamu. Subhanallah ya. Disuruh di rumah, suruh nangis. Kita ini banyak dosanya. Setelah sholat aja kita astagfirullah, astagfirullah. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan hal ini kepada generasi terbaik umat ini. Kepada para sahabat-sahabatnya. Apalagi buat kita. Sudah tangisi dosa-dosamu. Jangan nambah dosa. Cari waktulah di malam hari untuk bermuhasabah. Ketika kita bermuhasabah, di antara yang perlu kita hisab, kita evaluasi itu, engkau lihat nikmat Allah. Dibandingkan nikmat Allah yang Allah berikan dengan musibah yang menimpamu. Karena kita ini kadang-kala sering nelongso, sering ngersulo. Ya. Apa ngersulo itu? Ngersulo itu mengeluh. Iya, mengeluh. Ngersulo. Seakan-akan nikmat yang Allah berikan itu sedikit. Sampai ada cerita seorang perempuan. Dia banyak hafalan Qur'annya. Tapi rumah tangganya kata dia, ya suaminya pernah KDRT sama dia. Adalah keributan di rumah tangga. Akhirnya perempuan ini satu titik, enggaklah aku sudah mau melepas jilbabnya. Di titik dia ingin melepas jilbabnya. Ingin meninggalkan ya hal-hal yang diperintah. Paling besar, paling dahsyat balanya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal.
Kemudian yang mirip ke sana ya, yang mendekati kepada derajat para nabi, artinya orang-orang soleh, semakin dikasih bala. Cuma tatkala seorang ini mulai dia berharap pahala itu di dunia, dia akan kecewa. Nah, di dunia ini, ya Allah, sedikit nilainya gitu. Tapi orang berharap banyak dunia, berharaplah akhirat. Maka Anda sampaikan kepada perempuan itu, enggak. Nikmat Allah itu banyak sama Anda. Banyak sekali. Kita itu tidak pernah merasa dua mata ini nikmat. Antum bisa duduk di bawah. Kita lihat nih, ada bapak-bapak yang duduk di atas. Mereka sudah kekurangan salah satu nikmat. Tapi antum yang duduk di bawah merasa nggak nikmat gitu loh. Biasa aja. Oh, enak sih lu ngudek dulu jemaah. Orang itu ketika melihat orang lain, ya Allah katanya, anak insya Allah pekan depan mau bawa kursi juga. Ini mereka sudah kekurangan nikmat. Cuma orang itu lupa. Kalau dia dapat nikmat. Nikmat dari Allah saja. Anda sampaikan, nanti dikasih tangan. Sebagian orang nggak punya tangan. Punya tangan. Sebagian orang itu kaki juga nggak punya. Bisu, tuli dia. Buta. Maka tolong lihat nikmat Allah itu banyak. Nanti antum akan bisa menangisin dosa-dosa antum. Tapi antum bandingin nikmat yang Allah berikan dengan output yang antum berikan, dengan nikmat yang Allah berikan. Bagaimana dengan sholat kita, ibadah kita. Ya. Kemudian ternyata dosa-dosa kita juga banyak. Di situ kita akan, ya Allah, iya ya Allah. Aku banyak dosanya. Sebagian orang baru haji sekali. Insya Allah, alhamdulillah. Anak kalau dicabut nyawanya kayaknya sudah siap. Siap sampai. Oh iya, wis mari haji. Orang yang pulang haji itu seperti bayi yang baru lahir. Wis gak ono dosa, Gus. Ada orang merasa sudah baik. Maka Nabi SAW mengatakan, wabki ala khati'atika. Tangisi dosa-dosamu. Jamaah rahimakumullah. Doa yang sering kita panjatkan, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia. Ibnu Katsir ketika menyebutkan kebaikan di dunia itu, menukil beberapa pendapat para ulama. Di antaranya pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas ya. Mereka mengatakan, Ali mengatakan ar-rizq, dikasih rizq sama Allah. Ibnu Abbas mengatakan dikasih qana. Cukup, merasa cukup. Puas alhamdulillah ya, dengan apa yang Allah berikan. Maka ketika antum ingin memiliki rumah yang membuat antum betah di sana, ciptakan al-qanaah di rumah itu. Indah rumah itu, nerimo. Nabi SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Beruntung kata Nabi SAW. Siapa? Orang yang berserah diri kepada Allah, menjadi muslim dia. Dia pokoknya pagi, sore selalu mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dia benar-benar menyerahkan semua kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, wa ruziqa kafafan, dikasih rizki yang mencukupi. Antum lebih suka rizkinya cukup apa lebih? Wis cukup pancet golek meneng. Cukup apa lebih? Nah, kalau lebih itu bisa bantu orang lain. Ya Allah. Ya, ya alhamdulillah. Dikasih kecukupan, rizkinya cukup. Ada orang yang dikasih rizki lebih jadi nggak benar. Ada. Ana ketemu sama satu orang kemarin, jazakallah khair. Dia cerita, ana dikasih sama Allah itu lebih-lebih. Sampai bingung. Tapi alhamdulillah Ustaz, Allah pilihkan buat ana, kata dia, rumah di lingkungan yang baik-baik.
Jadi lingkungan tadi membentuk anak akhirnya untuk bisa berbuat baik. Karena orangnya baik-baik semua di sini gitu. Sehingga rezeki lebihnya dia itu, dia ngomong, anak-anak cuma satu, Ustaz. Cuma satu anak kamu. Akhirnya anak bisa bantu ini, bantu ini, bantu ini. Tadi, dikasih rezeki yang cukup, boleh jadi cukup buat bantu orang lain juga gitu. Bukan hanya cukup buat kita. Tapi kalau sudah lebih, orang bingung mau dibuat apa. Yang ketiga, penutup dari orang-orang sukses ini adalah Allah bikin dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka Rabbana atina fid dunya, ya di antara yang diminta dikasih qanaah ya Allah. Qanaah dengan yang di rumah. Suami kalau qanaah sama istrinya dan tidak memandang yang tidak Allah perkenankan, dia akan nerima istrinya. Ketika dia, ya Allah, kok ayu bojoku ya Masya Allah. Tapi ketika antum sibuk dengan handphone antum, ketika di luar antum bekerja, matanya jelalatan, ketika antum pulang ke rumah gimana? Kok kayak gini bojoku? Jadi dia melihat istrinya nggak lagi cantik. Istri juga seperti itu. Ketika dia sibuk melihat nonton. Makanya ketika perempuan-perempuan nonton kajian juga ya. Ketika dia sudah mulai membandingkan yang dia tonton dengan suaminya, matikan layarnya. Dengarkan suaranya. Karena sudah ada masalah di hati. Belok pengajian Ustaz, terus bojone teko. Sopo ya? Sopo? Bojomu iki. Cuma karena dia memandang yang tidak benar ya. Artinya dia mungkin memandang yang benar, tapi dengan niat yang tidak benar. Maka hati-hati. Ini diantara nikmat agung. Yang perlu kita hadirkan di rumah kita. Nikmat qanaah. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah mendekatnya pasar. Dulu pasar di masa Nabi SAW itu biasanya musiman. Di daerah tertentu ya. Ada pasar. Sama di negeri kita. Di tahun-tahun terdahulu itu. Nggak tahu di Surabaya. Di Jember itu ada Sabtuan. Ada Reboan. Ada Jumatan. Nanti pasarnya pindah dia mau. Hari Sabtu di mana ya. Kalau di Surabaya ada. Di Jakarta masih ada sisa-sisanya. Senin. Pasar Rebo. Pasar Minggu. Itu memang seperti itu. Pasar itu ramenya hari. Jadi semuanya jualannya di sana. Nanti pindah ke sana. Tanda-tanda kiamat, pasar itu akan mendekat. Artinya orang kalau mau ke pasar, pikir pasar di sini. 24 jam. Kali 7 hari. Kali setahun. Tapi kan ada kesel. Di sini ada pasar. Di sini ada pasar. Sampai di masjid pun iktikaf. Nak pasar. Tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar. Digawa nak masjid pasar itu. Enggak Ustaz, ini cuma lihat-lihat, enggak transaksi. Kan yang enggak boleh transaksi Ustaz. Oh ini berilmu orang ini. Ketika mau transaksi keluar masjid. Bismillah. Wallah jemaah itu fitnah. Kita lihat ya apalagi muncul handphone terbaru. Itu yang bikin orang enggak qanaah. Ketika matanya tidak ditundukkan. Dia lihat, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Padahal sampai mati tidak tuku. Ya. Cuma ngempet. Jangan. Ada satu kawan di Jakarta, Masya Allah. Ya. Ketika dia hijrah, dia ngomong, Ustaz, anak ini gila sama jam. Orang kaya. Jadi tiap hari itu ngelihat jam. Masya Allah, bagus. Nggak butuh. Orang butuh jam piro deh, Mak. Itu butuh berapa jam? Enggak loh, Ustaz. Ada jam makan. Jadi jamnya khusus jam makan, jam istirahat. Cukup 1 jam. Tapi enggak, dia koleksi. Karena memang ketika dia pakai itu, antum lihat ada orang pakai jam itu sampai gelundung di sini ya. Sampai ngelewatin apa? Iya. Kenapa ngelundung?
pamer suudzon lagi sama. Jangan suudzon. Jangan ngurusin orang, sudah dia mau pakai apa terserah sudah jemaah. Cuma ya itulah. Artinya ini orang gila jam. Dia ngatakan ketika anak hijrah, Ustaz, anak log out dari Instagram. Karena kalau enggak, anak akan lihat terus. Dan mereka itu pinter. Apa yang biasa antum lihat akan ditawarin itu. Antum bisa nonton sepeda, lihat loh, sepeda meneng, sepeda meneng. Pokoknya sesuai dengan apa yang antum suka tonton. Dan itu yang menyebabkan orang nggak qanaah nanti jemaah. Punya sepeda di rumah. Dia lihat sepeda. Baru 7. Loh, showroom memang nih. Dua sepeda pitu sih. Dia lihat tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dipakai enggak? Dipakai enggak? Boleh jadi itu berapa kali antum pakai? Ini Ustaz 3 tahun yang lalu anak pakai Ustaz. Sepeda motor itu dipakai, bukan untuk dilihat. Tapi tadi ada orang-orang yang memang akhirnya terfitnah dengan hal itu. Nggak qanaah, nggak nerima. Maka kita perlu menghadirkan qanaah. Di antara cara menghadirkan qanaah dalam rumah itu, boleh kita membandingkan. Karena orang itu punya keinginan membandingkan. Maka kata Nabi SAW, Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa faqum. Jangan, larangan dari Nabi SAW. Melihat kepada yang di atas kalian. Jangan. Antum parkir motor. Nanti. Ketika antum parkir, di kanan antum ada motor yang lebih jelek. Di kiri antum ada yang lebih bagus. Antum ngelihat yang mana? Sehingga api Allah. Sampai orangnya tidak ada dilus-lus mantu. Ya Allah, api kan? Seperti itu. Yang jelek antum lihat. Padahal perintah Nabi SAW melihatlah kepada yang di bawah kita. Gitu. Memang manusia menciptakan hal itu. Karena mereka berpikir mencari keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain. Ya. Antum lihat perumahan-perumahan. Yang jelek itu di depan apa di belakang? Kalau perumahan. Paling duri. Jadi orang yang rumahnya paling belakang itu tiap hari. Waduh. Sampai oma paling elek. Iki omaku. Jadi dia nggak pernah melihat rumah yang lebih jelek dari rumah dia. Karena tiap hari lewatnya. Kayak gitu sama. Itu jadi fitnah lagi. Ya sudah. Kita perlu menjaga hati kita. Ketika fitnah itu masuk ke rumah kita. Kita tetap bisa mengontrol diri kita kalau kita. Bukalah handphone ini ketika ada perlunya. Jangan sibuk. Anda nggak tahu ya, bapak-bapak ini senang melihat statusnya orang apa enggak? Hah? Kadang-kala ada bapak-bapak yang suka. Kalau emak-emak, Masya Allah. Anda terus serang jemaah. Anda nggak pernah tahu status istri Anda. Nggak pernah tahu status ya orang-orang terdekat anak. Emangnya kita waktunya berlebih. Sehingga kita mau mengikuti kehidupan orang lain. Engkau fokus dengan hidupmu. Gitu. Kita ini nggak akan ditanya tentang rumah tangga fulan. Kita nggak akan ditanya tentang fulan. Kita akan ditanya, Anda, umurmu dipakai buat apa? Nggak ditakoni, umur tonggomu kayak apa? Apa urusanku ditakon umur tonggoku? Masa mudamu, bukan masa muda tetanggamu. Rizkimu. Dapat dari mana hartamu ya? Dapat dari mana? Kemana kau infakkan? Nggak akan ditanya tetanggamu beli ini, punya ini. Nggak akan ditanya. Maka tadi fokus sama diri kita. Oh, kita diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, fadhol. Kita melihat kemungkaran tanpa mencari-cari, ingkari kemungkaran tersebut. Tapi nggak boleh kita mencari-cari kesalahan tetangga kita. Kesalahan kawan kita. Kemudian yang keempat kita akan ditanya tentang ilmunya dipakai buat apa. Tidak perlu ngomentarin orang, aduh fulan Ustaz, Masya Allah ilmu ini. Cuma tidak diamal. Emang kita sudah ngamalkan. Maka ahibatullah itu hadirkan qanaah di dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua dijaga lisannya di dalam rumah. Karena suami kadangkala kalau marah sama istrinya, omongannya nggak enak. Anak-anak mendengarkan bapaknya ini jahat sama ibunya. Sehingga anak itu benci sama bapak.
Diilok-ilok noto ibu Ustaz. Ada sampai seorang anak yang mengatakan, "Ana Ustaz siap berantem sama bapak ana dan mau bunuh-bunuhan nggak apa-apa." Karena dia tahu ibunya ditolimin sama bapak. Dan lisan itu dapat menembus apa yang tidak ditembus sama pisau. Sakit di hati. Maka tolong bapak-bapak yang pernah ngomong nggak enak sama istri, minta maaf. Jangan sampai istrinya sekarang senyum-senyum melayani, tapi kelak pada hari kiamat nggak tak tuntut kok dia. Ada. Karena memang kita nggak pernah minta maaf sama dia. Kita cuma merasa, udahlah, insya Allah istriku memaafkan. Belum tentu. Boleh jadi ada yang di sini ditunggu matinya sama istrinya. Kalau tidak mati-mati. Karena ketika suami tidak baik diharapkan kematian. Anak-anak pun kadang-kadang mengharapkan, ya insya Allah bapak mati, tidak tambah dosa. Yang seperti itu. Baik, maka tadi ketika Allah menyebutkan penghuni surga itu, la tasma'u fiha laghiyah. Nggak ada omongan-omongan nggak berguna di rumah, itu nggak ada. Nanti di surga nggak ada. Yang ada omongan yang menyenangkan hati. Panggilan kepada istrinya, panggilan kepada anaknya. Anak manggil orang tuanya. Ya. Ketika mungkin disuguhkan makanan yang ya kurang menyenangkan dalam hati, ya sudah bismillah. Nabi SAW nggak pernah mencela makanan sedikit pun. Nggak pernah. Inishtahahu akalahu wa illa taraka. Kalau beliau berhasrat, yang memakannya beliau makan. Kalau enggak, ditinggal sama Nabi SAW. Panganan opo iki? Panganan opo iki? Itu sudah menyakitkan hati. Tapi ketika seorang mengatakan, Masya Allah, jazakallah khair. Cobaan bang. Wena. Cuma aku suara. Itu kan sebagai alasan. Loh ayolah bang, tak tulang ya. Masya Allah. Tulang nih. Enggak lah. Tapi istri kita akan tahu ketika dia, enggak, aku kenyang. Tapi Masya Allah enak banget ini ya. Belajar di mana kau bikin ini, kata dia. Sudah, suruh dia cerita cara bikinnya. Atau nggak usah makan. Ini campur ini. Ya Masya Allah, zaklah. Cuma besar, iya bang, nggak boleh suarak bang. Masya Allah. Tapi ketika antum mencela makanan, akan murka sama kita. Jadi ucapkan ucapan yang baik. Karena setan selalu berusaha untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai. Selalu berusaha. Lewat mana? Lewat kata-kata. Dan buat emak-emak ya, banyak wanita di neraka salah satunya apa? Karena lisannya. Kemudian karena nggak bersyukur, nggak qanaah sama suaminya. Nggak disyukuri suaminya itu. Ibu-ibu ya, suami ibu yang kayak gitu tuh. Yang mungkin ibu berharap, ya Allah, iso ganti bojo. Itu suami ibu kalau dibuang sama ibu, banyak yang nunggu suami kayak ibu itu. Iya, enggak apa-apa, yang penting duit bojo. Masih kok ini. Artinya masih ada yang bisa diharapkan. Kenapa Nabi alaihissalam menyuruh kita melihat kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangan. Juga antum. Jangan fokus melihat kepada kekurangan suami lu. Semua orang punya kekurangan. Sebagaimana antum nggak mau dilihat kekurangan antum, jangan ngelihat kekurangan, lihat kepada kelebihannya. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya suami istri masuk surga bareng, insya Allah. Kemudian yang terakhir, saling mendoakan. Bagaimana kita menghadirkan cinta, kasih sayang di rumah kita, bagaimana kita betah di saat banyaknya fitnah ya. Di luar sana, maka banyak berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Carilah waktu-waktu yang mustajab. Nggak mustajab juga tetap berdoa. Karena Allah janji akan mengabulkan doa itu. Aplikasi doa antum download. Ketika antum mau buka WA atau apa, doa dulu. Minta sama Allah. Ketika antum hendak menjalin hubungan dengan manusia, antum jalin hubungan dulu dengan pencipta. Kita perlu punya kebiasaan yang baik jemaah dengan handphone kita. Sehingga ketika kan aplikasi doa itu ada ratusan doa yang diajarkan Nabi SAW. Untuk baca umpamanya Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Tapi ingat doa itu kalau bisa ya ada pujian buat Allah ya. Kemudian ada salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus silakan untuk berhubungan sama manusia. Kita itu WA kadang-kala sampai
20 menit, 30 menit, telepon sama orang, ngobrol sama orang. Antum pernah gak menikmatin ngobrol sama Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, aku punya masalah ini ya Allah. Aku punya anakku ini ya Allah. Ngobrol sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa dan doakan pasangan kita, doakan anak-anak kita. Baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniai kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, yang nyenengno moto, nyenengno hati. Jadi kita pulang lihat anak-anak seneng. Kadangkala kita pulang ke rumah ngelihat anak-anak lepotan semua gitu ya. Loh, ibu ini main game ibunya. Nah, tidak diurusi, main game. Yang suka main game itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu tuh sampai anak. Ibu-ibu tok disalahno. Enggak, kayaknya kalau game itu bapak-bapak. Iya. Ada bapak yang istimewa, Mbak Ustaz. Anak punya suami Ustaz, kabel apa? Ces-cesannya Ustaz, itu lewat bawah pintu kamar mandi Ustaz. Jadi main game di kamar mandi jemaah, na'udzubillah. Kan ada orang yang rokokan di kamar mandi, sekarang berubah. Main game di kamar mandi. Na'udzubillah. Enggak jadi qurrata a'yun. Sang suami melihat istrinya tidak menyedapkan mata, tidak nyenang hati. Sang istri juga melihat suaminya kayak gitu. Hadir di rumah tapi nggak ada di rumah. Dia ada di luar. Badannya aja yang ada di rumah. Maka minta sama Allah supaya dikasih qurrata a'yun, nyenengno hati. Anak-anak menyenangkan hati orang tuanya. Tapi dengan cara tadi tidak membandingkan. Sekali lagi. Sebenarnya Allah sudah menciptakan keluarga kita ini bisa menyenangkan hati. Kalau bicara cantik, cantik itu relatif. Ada yang cantik sekali. Ada yang pernah cantik. Kisah. Biyen ayu bojoku sakit biyen. Ya enggak, karena dia sudah membandingkan sekali. Jadi sudah, semuanya yang dikasihkan kepada kita itu bisa menyenangkan hati kita. Tinggal bagaimana kita mengontrol hati kita, karena dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang, tapi tempat untuk berjuang. Waj'alna lil muttaqina imam. Dan jadikan kami pemimpin orang-orang bertakwa. Bukan orang bertakwa aja, man. Orang bertakwa ya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika berdoa minta yang paling maksimal. Ana mau jadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Kita tuh kalau dalam urusan dunia Ana kepingin jadi orang paling kaya. Urusan akhirat, Ustaz, bismillah lah, yang penting ana sholat, yang penting. Jadi mau yang paling minimal. Tapi kalau urusan dunia kepingin yang paling maksimal. Subhanallah. Diajarkan doa sama Allah Azza wa Jalla. Waj'alna lil muttaqina imam. Nggak main-main doa itu jemaah. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena ana melihat antum sudah lapar. Sama lah, orang lapar itu bisa ngelihat orang lapar. Kelihatan gitu kan. Dan alhamdulillah tadi Ustaz Fadlan sudah menyampaikan banyak. Semoga ilmu yang didapat bisa diamalkan ya. Bukan hanya ilmunya nambah, tapi pengamalannya kurang. Memang mengamalkan itu lebih berat daripada belajarnya. Agar kita bisa mengamalkan, doa lagi minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku ya Allah. Antum nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Jawa boleh cuma. Minta sungguh-sungguh sama Allah supaya dibantu agar kita jadi hamba Allah yang lebih baik. Baik. Karena anak akan melanjutkan perjalanan ke Jember, antum mungkin akan melanjutkan perjalanan ke tempat lain yang didengar di sini. Usahakan juga disampaikan kepada orang lain. Ada 6 tanda-tanda kiamat yang sebagiannya sudah lewat. Ada 3 solusi agar kita selamat. Dan semoga kita berjumpa dengan kesempatan jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.